malam. Jumpa lagi bersama saya Neta, host dari channel YouTube Mi Santos. Dan saat ini saya sedang menuju ke kediaman beliau. Hari ini, malam ini saya akan mewawancarai beliau tentang bagaimana beliau bisa sampai detik ini menjadi bisa melihat hal-hal gaib di sekitarnya. Untuk lebih jelasnya bagaimana, langsung saja kita ke narasumbernya, yaitu Pak Ki Santos. Pak Ki Santos, ya, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Orang tua mah ada aja sakit. Pas banget nih guys, beliau lagi ada di depan rumah. Langsung aja kita tanya-tanya, kita interogasi ya. Boleh. Jadi begini Pak, saya tuh penasaran banget, gimana sih awal mulanya kok Bapak sampai detik ini bisa sampai ngerti gitu sama hal-hal yang berbau mistis, bisa menjadi Berubah dipoto, berubah bentuk gitu ya dan intinya lain-lain, jadi pakar supranatural lah gitu. Itu bagaimana awal mulanya Pak? Jadi saya pernah terjadi ya. Itu tahun 81. Sama sekali pada waktu itu saya usia di 26. Udah punya anak satu. Anak saya namanya Rian. Itu usianya masih yang dicubur. Eli namanya ya. Suatu saat saya beli motor Inter Mercy. Keluar tuh, keren lah misalnya. Motornya gede lagi kan. Harganya waktu itu kalau nggak salah 1.050.000. Jadi saya belajar motor kan, belajar motor. Ini ceritanya dari sini nih. Ceritanya dari awal dulu ya, biar enak kalau nyusun. Kita belajar motor. Kita belajar lagi di Jambore. Jambore kan aspalnya bagus, sepi lagi kan. Berdua sama istri saya bonceng ke Jambore. Jalan ke Jambore kita sehari, 2 hari, 3 hari udah hafal tuh 3 hari, 4 hari karena besoknya lagi udah lancar. Suatu saat terputus malam Jumat ya. Itu kurang lebih 10 hari dari pembelajaran motor. Udah apa juga udah bisa ya. Karena motornya gede gitu kan. 10 hari kemudian saya mimpi malam Jumat. Jadi mimpinya begini. Masa posisi tidur centang itu jam-jam tertentu, tengah malam tentunya ya, lewat jam 12 lah. Tiba-tiba kayak orok gitu loh, itu muter. Rasa kita nggak mimpi, kok badan saya muter gitu kan. Coba baca apa aja apa yang kita bisa deh ya. Pas semua kali nggak bisa berhenti muter, terus muter. Nah, muter, sep aja. Kayak orang apa? Melayang gitu kan ya. Yang saya nggak memerhatikan posisi di bawah tuh sedang apa gitu kan. Ada anak saya Rian, ada waktu itu istri saya Eli, saya tiba-tiba kok untuk terangkat lah saya, terangkat bulannya nih, begitu terangkat kemana sih? Tiba-tiba saya ada di Jambore yang tempat kita latihan belajar motor, situ dekat situ. Saya ada di sini. Datanglah seorang perempuan. Perempuannya pakai apa? Kerudung. Itu kerudungnya namanya separuh. Separuh. Terus dia pakai kebaya. Brokat. Masih ingat saya. Buka kebaya baju brokat. Sampingnya samping apa? Kain ya. Kainnya kayak corak-corak. Kain Tionghoa, Cina. Kalau agak putih-putih gitu kan ya, agak merahnya gitu ya. Kayak kain cim-cim lah gitu. Terus kukunya yang saya masih inget tuh, kukunya tuh ungu. Kakinya kayak ini ungu nih. Ini apa ya? Mesti deh. Ungu juga. Makanya saya kalau ketemu ada perempuan pakai apa ya? Kukunya putih ungu, ininya ungu, sedek gitu ya. Masa wajib kayak apa? Seperti itu.
ketemulah dia datang memperkenalkan diri. Orangnya tinggi kok, enak lah, cakep lah, orangnya cakep sekali, lurus bener. Dia memperkenalkan diri ke saya adalah Mumun, ya, yang penunggu atau penghuni di Jambore, terutama dekat situ, ada situ. Ya, saya nggak banyak ngomong, iya aja. Dan kalau memang berhadapan dengan mereka, kita nggak bisa banyak ngomong. Kecuali dia tanya, kita jawab. Ya, udah perkenalan Mumun, dia kenal dengan saya, terus saya bangun, kaget. Saya belum tahu ada legenda itu. Sebelumnya nggak tahu bahwa di situ ada lagi apa? Ada jin apa? Golongan jin dari perempuan yang namanya Mumun, belum tahu. Karena yang pernah pacaran dengan Mumun itu yang pertama Haji Liung, orang Cibubur yang punya material. Yang kedua saya juga punya material gitu. Saya yang kedua berarti kan pernah sama apa? Memperkenalkan diri saya adalah Mumun. Tes bilang, saya bangun tapi udah posisi di tempat tidur lagi. Saya duduk, saya ambil air minum. Terus besoknya belajar lagi motor di situ, tapi udah beda nih, nggak kayak kemarin, udah beda belajar lagi. Nggak lama, setiap malam Jumat datang lagi gitu. Asal tidur celentang, muter tang. Kita apa sekali, ingat sekali muternya di atas kasur. Wah, kita bilang bacaannya apa aja kita baca sebisa-bisanya, jangan apa, ini mau kemana nih kita nih kan, mau dibawa kemana? Lama nggak bisa ditahan tuh, ketemu lagi di Jambore lagi ketemunya. Tiba-tiba saya ada di Jambore gitu loh, Jambore terus ngajak jalan-jalan. Yuk kita jalan-jalan. Itu yang bilang, iya. Gak pernah ada bahasa diskusi apa nggak ada. Saya pegang, tangan saya dipegang, yang kiri nih pegang. Nggak, dia yang kanan, dia yang kiri, saya yang kanan. Berarti saya di kiri dia. Terasa itu apa? Masih terasa sekarang. Tangannya tuh agak dingin, tapi nggak seperti es. Dingin, masih terasa. Sampai sekarang aja masih terasa gitu kan. Dinginnya sekian kadarnya gitu loh. Masih terasa dingin. Berangkat jalan. Seperti jalannya. Nah, kalau kita pergi jalan-jalan sama dia dari Jambore itu selalu ke Taman Pahlawan, Kalibata. Itu di jalanan tuh kayaknya nggak ada jalanan, nggak ada rumah, nggak ada bangunan, los aja tuh, kosong kayak apa, kayak bukit. Jalan saya antara jalan apa melayang, saya nggak paham tuh, tapi saya dipegang tangan saya yang kanan dipegang, berarti dia yang kiri kan, pegang jalan. Terus turunlah sampailah ke mana, Kalibata. Di situ juga di danau juga lagi, ya, sama-sama danau nih. Kita dari danau Cibubur, Jambore maksud saya, pergi ke danau apa, Taman Pahlawan. Nah, udah sampai, iya, saya nggak pernah jawab banyak, ya, banyak. Yang di Jambore itu lampunya posisinya redup, kuning redup apa sih, kayak di jalanan tuh, redup ya. Siang enggak gitu kan, pagi juga enggak, redup. Nah, terus banyak orang, cukup ada tuh yang jalan-jalan, yang pegangan tangan, ada yang duduk di taman, tapi nggak pada ngomong nggak pada bicara, orangnya diem semua, cukup padat lah, kiri kanan, ada yang lalu lalang. Cuman dia bilang jangan nengok ke belakang. Mumun bilang ke saya jangan nengok ke belakang, saya ke depan aja. Banyak orang tuh. Cuman orang itu kalau berjalan orangnya tuh agak kaku. Lalu pada saat itu
Apa Bapak nggak merasa ada yang aneh ataupun merinding apa gimana gitu? Enggak, kita nggak bisa apa, nggak bisa menanya apa tuh nggak bisa, terkunci. Cuman kalau pikiran di si orang itu nggak mimpi kok, saya aneh, saya ada di Kalibata, iya itu punya. Cuma kalau mau baca kalimat yang saya ulang lagi terkunci, mau nanya aja terkunci, kecuali dia yang nanya saya jawab. Itu orang banyak di Kalibata. Ya nggak tahu, ada yang pakai puji yang Belanda, ada jasnya yang belakangnya panjang nih jasnya, laki-laki itu aneh-aneh lah pakaiannya gitu. Ada yang pakaian seperti Cinderella perempuannya, ada yang pakai kebaya, ada. Cuma jalannya kaku, agak lambat. Kalau dia jalan tuh agak lambat. Saya berpikir, bukan sempat begitu, masa nggak mimpi kok. Yalah. Dan saya nggak bisa ngucap. Nah, terus sampai ujung tuh muter, selesai, pulang. Ini yang anehnya, pulang saya dari Kalibata atau pergi dari Cibubur, Jambore ke Kalibata, apa itu saya terbang, apa itu saya jalan kaki, saya nggak paham tuh. Karena semua nggak ada rumah, kosong. Kan itu padat rumahnya, nggak ada tuh, nggak ada, kayak gurun aja gitu, kayak gurun. Jalan, sampailah di Jambore. Itu setahun 52 kali berarti begitu tuh, setahun. Bukan sehari, bukan cuma malam Jumat doang, bukan, berseri. Cuman nah kalau udah di jalan-jalan nih sampai di mana Jambore, dia pulang, terus rumahnya itu tangga tapi ke bawah, tangga ke bawah. Saya ikut turun bawah. Begitu dia masuk ke kayak lubang gitu, kayak pintu lah, mau kecil. Dia masuk ke pintu, tangan saya ditarik, lepas. Habis lepas baru saya bangun. Saya baru sadar. Tapi ingat, saya diam tuh. Saya bisa kunci mulut itu. Kira-kira sih kalau mau berpisah, dia pulang ke rumah dia, tangganya turun ke bawah, terus ada seperti lubang pintu kecil, dia masuk, tangan saya ditarik, dia nggak masuk ke dalam saya nih, nggak masuk ke pintu itu. Walaupun dia agak gede juga sih, tapi emang nggak masuk. Perhitungan harus masuk, perhitungan akal saya masih masuk, tapi nggak masuk, ganjel. Baru terlepas saya bangun. Pagi habis bangun, saya biasanya kalau bangun langsung minum tuh, kaget minum. Saya nggak bilang tuh, 11 bulan saya nggak bilang sama istri. Cuma sama istri kurang apa, kayak kurang emosional. Iya pasti. Emosi bawaannya gitu. Kurang apa sih, gimana ya? Setelah sedikit marah, sayanya nih, kayaknya salah, ada sesuatu kan, saya sedikit marah, gimana? Terus begitu ada keanehan, selalu begitu, setiap malam Jumat ya, begitu. Saya cerita sama istri saya, sering mimpi malam Jumat, ketemu Mumun di Jambore, dia jalan-jalan ke sama pahlawan, udah lama nih. Jadi kejadian itu terjadi nggak secara langsung tapi melalui mimpi gitu ya? Antara itu setengah mimpi setengah enggak sih. Orang saya ingat kalau ada orang di Kalibata, banyak orang saya paham, terus saya berpikir itu siapa, saya sempat hanya tidak bisa bicara, tidak bisa apa namanya, mau nanya kan, itu siapa, nggak sempat, nggak bisa. Nah, jadi pada saat itu Bapak pergi sendiri nggak sama istri dan anaknya? Enggak, kan kita itu kan Mumun itu bukan manusia, golongan jin perempuan ya, jin perempuan. Dan kalau setiap saya pergi, itu orang semua tidur, nggak ada yang bangun. Serumah tuh nggak ada yang bangun, tidur semua, tidur nyenyak. Kalau saya udah pulang, baru anak suka nangis. Sekarang masih kecil ya, anak saya baru setahun kalau nggak salah.
baru nangis tuh. Tapi kalau saya lagi pergi keluar sama dia setiap malam Jumat, semua orang tidur. Jadi kayak orang kesimak gitu kan ya. Nah, terus saya cerita begitu sama istri saya. Kalau istri saya tahu itu cerita itu, oh di situ mah ada momen di Jambore itu, di danau itu. Ceritanya bukan macam-macam ya, yang bilang bunuh diri, macam. Tapi kalau ke saya nggak bilang bunuh diri, dia adalah golongan jin dari perempuan, bukan orang bunuh diri. Jadi mumun nggak gitu. Saya adalah mumun penunggu danau Jambore. Dan saya tidak bunuh diri, tidak, bukan, memang dari jin. Kalau ada orang itu bunuh diri terus bilang bunuh dirinya jadi mumun, nggak, bohong itu, bukan itu. Nah, setelah bilang sama istri, terus istri bilang sama mertua, gini-gini ini cerita ya. Rasanya katanya sering marah-marah, iya, sering marah-marah. Dibawa sama mertua ke Gang 2 kalau nggak salah, Cibubur Gang 2 ya, orang tahu Gang 2. Di situ ada perempuan nenek-nenek yang biasa suka komunikasi dengan mumun. Kata mertua, jadi bisa tuh katanya. Saya datang ke bawah, lupa namanya ya. Kalau gangnya apa lah, saya Gang 2. Di orang mertua saya ke situ ke Gang 2. Tahu lah nenek, saya ceritain. Nenek suka kaget. Tong, di Cibubur berarti baru ada 2 orang yang didemin sama, yang disukai sama mumun. Oh gitu ya Nek? Iya, siapa aja? Haji Liung, yang punya pangkalan. Haji Liung, orang semua tahu Cibubur Haji Liung ya. Zaman tahun 80 sekian tahu, kalau sekarang kan udah enggak. Sama lu Tong katanya, 2. Terus gimana nih maunya? Kalau memang mau dilanjutin, siapin kamar 1, kosongin. Terus dikasih ranjangnya besi. Ranjang besinya yang padat. Kasih kelambu, kasih spray warna hijau, gulingnya warna hijau, apa namanya, bantalnya warna hijau. Kita lu kaya Tong katanya, kata nenek gitu, lu nggak bakal susah katanya, duitnya dianterin. Istri saya nggak mau, enggak lah, udah putusin aja. Itu mah katanya kalau begitu musrik lah gitu ya. Karena kita mungkin beristri sama golongan jin. Dan herannya mah kalau saya pergi main kemana-mana tuh nggak pernah apa sih namanya, pelukan apa, nggak pernah. Biasa aja gitu, pegang tangan. Nggak ada yang bisa berbau yang kurang baik, nggak ada. Nah, terus kata istri saya nggak mau, putusin aja. Diputusin lah masih nenek itu pergi ke Jambore. Nggak sama saya kan. 3 hari kemudian saya balik lagi. Udah Tong, udah diputusin, udah mau dilanjutin, udah. Betul, semenjak dari nenek itu ya, karena pacaran udah setahun itu nggak datang tuh. Setiap malam Jumat tuh nggak muter. Dan saya sendiri kata si nenek, kalau mau tidur kita jangan centang. Ya, tangan kiri ada di atas, miring maksudnya. Kalau tidur miring, tangan kiri ada di atas. Kalau tidur gitu. Oh gitu ya? Ya, artinya tangan kiri ada di atas. Apa tuh? Setiap mau tidur berarti saya miring. Bener? Gak ada lagi tuh. Mimpi. Nah, lama kemudian, udah lama nih. Saya kan di rumah ada anak yatimnya, 2 orang. Dulu sama bapak saya. Ibu saya lagi beli sayur, tiba-tiba yang anak kecil ini nih, masih umur 5 tahun kali ya, kan orang Jawa tuh. Pak, ada uang halus. Ada uang halus? Lu ngajak aja lu ah, uang halus. Siang, jam 9, itu di pohon jambu, paling nyender. Uang halus.
Itu kata anak kecil nih, kan nggak bohong kan? Lihat dia. Orangnya cantik katanya. Mau ke rumah berdiri. Udah, saya lihat ada. Katanya, Mon, ada apa? Masa sedang ketemu aja? Tapi jangan siang dong. Kalau mau ketemu itu bocah tahu. Saya ngomong begitu sama dia. Mau siang. Ah, kapan aja suka-suka saya kalau mau ketemu. Yang dia cuma kangen aja gitu kan. Nah, bilang tuh, pernah sekali siang gitu. Yang tahu bukan saya pertamanya, anak kecil. Nah, ini pengalaman ini nggak direkayasa, kejadian. Istri saya yang dulu masih ada, ya. Terus kalau yang lainnya sudah meninggal ya. Oh, jadi istri yang sekarang ini bukan istri Nah, itu. itu yang dulu kan udah kayak gede-gede ya. Orang Cibubur, tahu dia tentang legenda. Bukan legenda. Di situ tuh ada namanya Mumun. Dan itu di danau itu kan suka dipakai latihan apa? Tentara ya. Latihan tentara berenang gitu kan. Ini cerita satpam, saya nggak tanggapin ya. Jadi pertama kali Bapak bisa melihat hal-hal mistis atau makhluk halus itu pada umur berapa? Itu usia 8 tahun. Oh, berarti dari kecil ya? Kecil 8 tahun. Waktu itu saya disunat, terus habis disunat agak meriang Itu ya. terjadi dengan sendirinya atau Bapak sempat minta dibukain mata batin? Nggak pernah. Oh, enggak. Saya tidak pernah minta dibukain mata batin sama siapapun. Mata batin ya. Kita bisa melihat kayak gitu. Oh, nggak pernah saya. Nggak pernah, belum pernah saya. Cuman waktu umur 8 tahun habis disunat, tiduran, badan saya agak panas, mesti makan, kan ada pintu tuh. Iya. Waktu itu zaman dulu kan beda ya, nggak kayak zaman sekarang begini. Ya. Terus pintu penuh, kepala jin anak kecil, separuh badan gitu kan, penuh. Ada yang bilang sabar ya, ada nanti juga sembuh, ada yang bilang begitu, ada yang bilang rasain lu, ada juga, penuh sepintu. Nah itu mulai saya kan teriak waktu itu. Nah, waktu itu ada anak-anak kecil di pintu. Ibu saya kenapa Pak? Berarti secara garis besar itu Bapak ngelihatnya itu Langsung. dalam keadaan sadar ya? Ada. Nggak ada pokoknya semua kejadian yang Mumun juga saya ini pacaran setahun sama Mumun. Sadar, kalau saya muter sadar. Karena kita sempat doa, nggak ketahan juga ini, nggak cepet kan. Jadi kita mau baca doa tuh grogi gitu loh. Jadi nggak tuntas gitu kan. Apa dia nggak tuntas gitu kan. Kalau cepet sekali muternya tuh. Jadi semua sadar, kalau nggak sadar kan bukan mimpi sih. Kenapa? Nah, satu, saya merasa tangan dia dingin. Kan saya tahu posisi dia pakai button stripnya ungu, ininya ungu. Aja tahu, dan itu sering setahun lah pacaran. Terus setelah itu, setelah sama si nenek itu dipisah, sudah nggak datang lagi tuh. Kita cuma yang sekali aja yang di pohon jambu tuh, kata anak kecil itu, yang halus, manggil ada. Setelah itu nggak. Jadi kan Bapak bilang Bapak bisa melihat makhluk halus itu kan dari usia 8 tahun. Ya. Nah, sedangkan kejadian waktu Mumun itu kan waktu Bapak sudah menikah kalau nggak salah ya? Menikah. Nah, itu emang Bapak nggak bisa bedain mana manusia, mana bukan kan? Oh bisa. Saya sudah berpikir ke sana. Cuman memang saya sejak SMP lah ya, untuk agak dewasa, gede ya. Itu saya nggak suka hal gitu, nggak tertarik. Hal gitu nggak tertarik. Emosi malah. Awalnya. Apa sih gituan? Malah saya berani. Itu kan sering pernah saya lagi jalan kan, masih pacaran nih di Cibubur, terus ada jalan masih tanah nih, rumah pacar gitu. Ada sepeda kering, minggir dong, yang jalanan tanah. Pas minggir orangnya nggak ada, tuh sepedanya nggak ada orangnya. Sepeda doang jalan.
saya uber, di sepeda kencang bener, uber, belok hilang. Si proses tuh. Saya nggak takut. Penasaran. Apa sih? Udah ubur-ubur. Masa ini saya ada kok orang nggak ada orang sepeda ya? Kok bunyi sih? Uber. Saking kagak percaya. Kan saya nggak percaya. Nah, mungkin sepeda bisa maju tanpa orang, sama Uber kan? Udah, itu sepeda masuk ke kebun, habis hilang. Nah, gitu. Ada lagi terus di tahun itu juga masih di Cibubur nih. Itu sekitar tahun berapa tuh Pak? Nah kalau yang sepeda itu sekitar tahun 78, 79 lah. Pada saat itu umur Bapak berapa? Saya ada 56. Berarti masih habis kuliah lah saya. Masih kuliah. Jadi hal-hal gitu saya nggak 20-an lah ya, 20. lebih malah. Saya nggak minat gitu loh. Agak iyang. Apaan sih gitu kan? Orang-orang takut nih. Teman-temannya, saya seneng. Tungguin aja kan, ada apa sih di sini? Katanya ada ini. Nggak ada juga. Nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi kalau nggak disangka-sangka, nggak di planning gitu kan, suka nampak. Saya Uber tuh. Untuk mempersingkat waktu nih Pak, saya punya pertanyaan. Jadi Bapak itu kenapa yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik dan akhirnya bisa seperti sekarang? Karena kebawa-bawa terus, saya kan orang teknik ya. Saya STM, saya mesin kan, orang teknik. Nggak percaya gitu. Tapi itu ada terus, tampil terus. Tampil terus. Kalau seperti ada petunjuk lah. Jadi seperti sekarang inilah. Karena kan faktor usia. Karena saya nih mulai begini di usia 45. Nah jadi dengar-dengar nih ya, dengar-dengar katanya Pak Santos itu bisa mengeluarkan makhluk Kesurupan, ya. Itu gimana ceritanya Pak? Nah, itu yang kesurupan tuh kan ya. Lama juga kesini ada kesurupan tuh, wah tiba-tiba. Yang baru aja nih ya, yang lama nih, yang baru. Udah tawa-tawa itu orang Gandul kalau nggak salah tuh, dari Gandul dari jam 2 jadi obatin sama orang sana belum ada paranormal. Lagi orang baru pulang dari masjid, Pak Ustadz didoain masih aja apa kesurupan terus kan. Dibawa lah tukang remote, apalah kan tukang remote itu Pak Santos saja Pak Haji, waktu dibawa ke sini ketawa nih. Mas sayang saya nggak video, jangan karena ini ketawa terus jadi grogi kan. Lo cakep tuh kalau dimasukin ke apa YouTube, tawa tuh sampai kedengeran 3-4 rumah bang sana, orang sana tuh 3 rumah ujung sana. Ada apa sih orang ketawanya? Pas denger katanya, ih cuma kayak tawanya kayak kuntilanak gitu kan ya. Udah, saya nggak tanya, kalau orang kesurupan saya nggak pernah tanya dari mana siapa, nggak pernah. Karena memang kalau ditanya gitu dia suka. Lama. Kalau ditanya dialog, saya nggak sini masuk ke dalam, ikut kayak gitu. Masuk ke dalam pijit. Dan perlu tahu ya kalau ada orang kesurupan, jangan ngobatin posisi kita ada di depan dia. Bahaya tuh. Jadi harus di belakang. Masih belakang. Kita bisa ditonjok, bisa ditendang. Pak bisa juga jadi pindah ke kita gitu. Enggak. Paling gila diludahin gitu kan ya. Kalau kita di depan, maka kita harus di belakang. Terus Bapak belajar kayak gitu kemampuan sendiri dari dalam diri sendiri, maksudnya belajar dari ustadz-ustadz yang Enggak, memang apa sih namanya? Kayak petunjuk juga, kayak petunjuk. Saya tidak pernah belajar. Saya tidak pernah belajar apa namanya metafisika ya, atau fisika ya. Metafisika betul, bukan fisika. Nggak pernah belajar bersama orang. Jadi belajar saya pegang orang yang kesurupan dari belakang pun itu memang timbul dari ide saya sendiri. Ya, terus saya pegang dari belakang, kalau tanya dari mana? Dari itu, tanya dari mana? Mungkin dia saya nggak sebut, tapi jalan-jalan gitu ya. Terus mungkin pikiran juga pusing, kosong, masuklah ke golongan jin perempuan.
Dan itu sering ada yang sempat muntah darah, benar. Tak pijit dari belakang keluar darah. Saya kaget juga nih. Ini kalau paru di rumah sakit, tapi enggak, karena sembuh sampai subuh. Dan kalau yang kesurupan jangan semua banyak ditanya. Ditanya ini siapa ini, jangan. Apalagi kalau paranormal yang kesurupan nanya sama paranormal yang kesurupan, jangan pernah. Ada kan ya? Ya, ada paranormal yang terus tiba-tiba kesurupan, habis sajian kesurupan, terus yang tuh pada nanya gitu kan, ini yang ini dari rumah segala macam. Jangan pernah. Itu jin bohong. Jin itu Iya. nyambat. Iya, nyaman. Pokoknya jangan pernah aja datang ke paranormal yang kesurupan, terus kita nanya, Nyambat. aduh, sesat sejauh-jauhnya. Nyambat, kayak nyambat gitu. Jangan pernah, karena saya tahu bahwa itu bukan nggak dia ngaku kan. Saya adalah ini nggak mungkin orang udah meninggal keluar ke bumi masuk ke roh seseorang, nggak mungkin. Itu jin mempengaruhi. Jadi ingat, jangan pernah datang ke paranormal yang kesurupan terus nanya tentang usaha segala macam. Jangan, bohong tuh, karena saya hafal persis. Kalau saya memang dari kecil ya hafal hal kayak gitu, cuman saya tetap nggak percaya. Banyak pernah saya kan dulu anggota Makalah ya, mahasiswa penelitian alam. Saya ke apa sih, Pangrango, Gunung Pangrango. Aku di sebelah sana ada Mandala Wangi di atas lapangan. Terus di situ ada sumur bekas apa kata Suwiryo DITI ya, ada sumur gede. Airnya, tapi nggak bisa diambil, airnya agak kotor. Nengok ke sumur. Ini masih mahasiswa nih, masih belum nikah, belum. Saya tengok ke sumur. Banyak orang, banyak kepala gitu kan. Banyak yang pada nengok. Pada nengok di pinggir saya. Pinggir sumur. Jangan lagi kan, tengok. Nggak ada lagi. Saya buat bercanda aja kan. Saya tengok lagi, banyak lagi. Nah, itu masih tetap saya nggak percaya. Bohong. Ada gitu. Ada. Itu teman-teman Bapak kuliah itu pada tahu nggak kalau Bapak bisa melihat hal-hal seperti itu? Tahu. Saya di STM aja udah pernah ngobatin Habib. Di posisi STM, Habib sakit. Ke dokter udah, kemana udah pusing. Cuma saya kasih air buat mandi, terus diminum air putih. Alhamdulillah tuh berkat Allah sembuh Habib. STM tuh, oleh masih STM. Berarti posisi di tahun 74, 75 pernah tidak sengaja. Itu waktu saya masih bujangan, teman-teman udah pada tahu kalau saya tuh bisa. Cuman kan saya masih sholat juga masih apa sih namanya, bolong-bolong gitu kan ya. Ya kan ngaji juga seketemunya. Jadi ya masih kayak gitu deh. Karena proses masih STM kan. Tapi kalau ada apa-apa yang kesurupan pasti panggil saya. Itu waktu masih di STM tuh. Di STM tahu. Cuman saya nggak begitu apa kesurupan sih. Tapi asli. Yang bohong saya tahu. Yang bohong. Kalau dukun kesurupan bohong saya tahu tuh. Banyak dukun ya kesurupan, bener apa enggak saya tahu waktu bilang kesurupan. Tapi kan sembuh, alhamdulillah. Waktu STM tuh mulai, saya nggak suka gitu, nggak suka hal gitu. Sampai sekarang karena kedorong, akhirnya sekarang nggak terlalu banyak promosi, so ada yang datang ya saya hadapi, enggak juga ya enggak apa-apa. Jadi gitu. itu Bapak apa sih namanya, bukan Bapak jadikan profesi, melainkan hanya sebatas membantu gitu ya? Gitu aja. Jadi nggak seperti orang kan kayak wah begini. Jadi sama sekali nggak dikenakan tarif sekian. Nggak pernah. Ada yang malah
bilang, kamu kesurupan. Dia dari mana, dompetnya yang ketinggalan. Dia bilang, udah pulang aja, orang sana nggak bawa dompet ya kan. Udah pulang aja. Saya enggak tarik pakai kesian kan. Kenapa sih dia kesurupan? Karena asal dari apa? Pola pikir, mindsetnya. Dia masalah dengan suami, misalnya masalah dengan kerjaan, banyak hutang, ngelamun, segala macam. Kosong, masuk lah. Bapak sendiri pernah ngalamin kerasukan juga nggak? Enggak pernah. Tapi kalau saya mau saya kalau mau ke kerasukan, saya paling gampang. Tapi saya tidak pernah mau. Ya kan? Tapi kalau saya panggil, bisa datang daripada kerasukan dengan datang. Kalau dia masuk, bisa nyetel aja. belum berani, dia nggak berani. Belum pernah saya kerasukan. Ya udah, baik kalau begitu. Karena sekarang udah mulai larut malam, jadi cukup sekian wawancaranya. Mungkin sambung lagi di lain waktu ya Pak ya. Ya, ini cerita jin perempuan Mumun yang ada di Jambore, Danau Jambore, dan saya pernah pacaran ya 1 tahun ya. Dan itu kalau jalan-jalan ke Taman Pahlawan itu nggak bohong, dan ada ceritanya di film dulu ya, itu tahun 1981 kejadiannya loh Teh. Sebelum kita akhiri, apa Bapak ada pesan-pesan mungkin? Ya, ada pesan. Jadi hari ini hari apa nih sekarang? Hari Kamis ya? Iya, Malam Jumat tanggal berapa ya? Saya juga lupa. Tanggal 26 Intinya apa? tanggal 20-an lah. Tanggal 20-an ya. Bulan 1 tahun 2022 harus disebut ya, karena nanti kan kejadiannya kan 10 tahun kemudian kan jadi sejarah ya. Saya pesan ya, banyak-banyaklah beribadah. Jadi kalau ada masalah jangan dipendem, jangan, lebih baik dimusyawarahkan agar pola pikir kita nih tidak mumet. Karena pada saat mumet itu suka masuk jin ya. Kalau jin ngaku-ngaku misalnya si anu ngkongnya ya kan, si ngkongnya lagi bohong tuh, Jin itu tipuan daya. tipuan belakang. Kadang saya adalah Raden ini segala macam, bohong, nggak ada ya. Yang satu, kedua, saya pesan lagi nih, yang paling penting nih, kalau ada paranormal yang kesurupan, orang kan suka nanya sama paranormal yang kesurupan. Jangan pernah satu bisa bohong kesurupannya, bohong-bohongan. Nah, saya pernah, bukan bohong kosong, saya pernah tes. Dan kedua bisa beneran. Untuk apa kita nanya sama orang kesurupan? Kalau orang kesurupan kan berarti kurang sehat, ya kan? Paranormal yang kesurupan, kita nanya sama dia, nanya sama orang sehat, sama orang yang tidak sehat. Yang gimana dong, makin logika kan ya? Jangan pernah, bahaya itu, paling berbahaya, sesat itu. Baik penonton, mungkin cukup sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi dengan tema yang berbeda. Beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.